Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik untuk Anda dari berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Berita pertama, pelaku curanmor asal Lampung Tengah ditangkap. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polresta Bandar Lampung menangkap pelaku pencurian kendaraan bermotor asal Lampung Tengah. Kanit Ranmor Polresta Bandar Lampung, Ibtu As-Saidi Jamil saat menggelar ekspos perkara mengatakan pelaku bernama Sabri dan masih berusia 19 tahun. Namun meskipun terhitung belia, sepak terjang warga Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha itu tak bisa dianggap remeh. Menurut Saidi, Jumat 15 Juli 2022 pelaku ditangkap beberapa hari lalu di Wai Halim dan ia termasuk ke dalam komplotan pelaku curanmor di luar Bandar Lampung. Saidi menambahkan, pelaku Sabri saat beraksi dengan mengincar kendaraan yang terparkir atau ditinggalkan oleh pemiliknya. Lalu pelaku dalam tiap aksinya merusak kontak motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Ia menambahkan, pelaku beraksi dengan terlebih dahulu mengintai tempat-tempat parkiran mobil ataupun rumah. Setelah dirasa tanpa pengawasan pemiliknya, barulah Sabri beraksi dengan peralatan yang ia miliki untuk merusak kunci motor. Pelaku Sabri beraksi melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan berbekal 1 unit senjata atau sanpi rakitan, dan kini sanpi rakitan tersebut telah diamankan Satreskrim Polresta Bandar Lampung bersamaan dengan ditangkapnya pelaku curanmor beberapa hari lalu. Tak hanya sanpi rakitan, jenis revolver berwarna dengan hitam gagang kayu warna coklat, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya. Barang bukti lainnya yang diamankan yakni 3 butir amunisi aktif dari dalam sanpi rakitan milik pelaku. Selain sanpi dan juga amunisi aktif, polisi juga mengamankan barang bukti kunci letter T, yang mana ini digunakan pelaku untuk mencuri motor korbannya. Saat ini polisi dikejar 1 orang oleh rekan Sabri yang juga berasal dari Lampung Tengah. Sabri menjelaskan sudah 3 kali beraksi di Bandar Lampung dan semua motor curian mereka sudah dijual. Berita selanjutnya, jenazah TKI asal Lampung Timur tertahan di bandara. Uang pemulangan dibawa kabur oleh calo. Jenazah Bambang Karyanto, TKI asal Kabupaten Lampung Timur yang dikabarkan meninggal dunia di Malaysia, tertahan di bandara karena uang pemulangan dibawa kabur. Informasi yang diterima oleh Tribun Lampung, jenazah dijadwalkan tiba di Malaysia di Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia pada Selasa 12 Juli 2022 lalu. Namun hingga saat ini, belum diterima keluarga karena ditahan di bandara. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur, Budi Yul Hartono membenarkan jika jenazah TKI yang meninggal dunia Malaysia telah tiba di Indonesia, namun belum diterima pihak keluarganya karena masalah uang pemulangan di kargo Nandara. Budi mengatakan
Informasi jenazah telah tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 12 Juli 2022 lalu. Tapi proses pemulangan terhenti karena uang biaya pemulangan jenazah TKI dibawa kabur. Menurutnya, uang untuk bayar kargo dibawa lari dengan calo atau dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kendati demikian, ia belum mengetahui siapa yang melakukan hal tersebut. Menurutnya, hal tersebut yang jadi kendala pemulangan jenazah TKI. Ia menjelaskan, pihaknya masih terus berkoordinasi dengan pihak BP2MI terkait pemulangan jenazah tersebut. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Lampung Timur sendiri akan mengirim staf untuk mengupayakan pemulangan tersebut. Budi juga menambahkan, Bambang Karyanto, 45 tahun, yang merupakan warga Desa 1, Desa Hargomulyo, Kecamatan Sekampung, Lampung Timur. Bambang diketahui bekerja di TKI di Malaysia dan dikabarkan meninggal di Malaysia lantaran sakit. Bambang tersebut meninggal pada Jumat 8 Juli 2022 lalu dan TKI tersebut bekerja di Malaysia baru sekitar 8 sampai dengan 10 bulan. Berita selanjutnya, Polda Lampung sudah periksa 16 saksi. Polisi daerah Lampung sudah memeriksa 16 saksi terkait RF, napi anak yang tewas di dalam sel Lembaga Pembinaan Khusus Anak, kelas 2, Bandar Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Zahwani Petra Arsyad saat ditemui Tribun Lampung pada Jumat 15 Juli 2022, ia mengatakan saat ini pihaknya sudah memeriksa 16 saksi. Petra berjanji akan menindaklanjuti kasus tewasnya anak berhadapan dengan hukum atau ABH di LKPA tersebut. Adapun saksi yang sudah diperiksa dari para petugas ataupun sipir yang berjaga sejumlah 7 orang. Lalu sisanya ABH lainnya yang merupakan rekan satu kamar korban serta saksi dari luar. Saat ini polisi masih fokus crime scene atau tempat kejadian perkara. Selain itu, pihaknya juga melakukan pemeriksaan saat penanganan utama di RSUD Ahmad Yani Metro. Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya adalah foto yang dilaporkan oleh pihak korban, baik KTP, KK, dan itu untuk proses dilakukan penyidikan. Padra mengatakan, pihaknya memang tidak terburu-buru merubah proses penyidikan menjadi penyidikan, karena polisi ingin masalah ini cepat terungkap. Dan juga agar masyarakat dapat memahami bahwa proses penyidikan yang polisi lakukan terhadap tindak pidana ini berdasarkan fakta ilmiah. Sehingga nantinya hasil dari penyelidikan akan mengarahkan pada penyebab kematian. Dan saat ditanya apakah akan ada otopsi, Patra menjawab akan ada visum luar dan visum dalam. Jadi ada tahapan itu dan akan sampai gelar perkara. Tahap ini masih pengumpulan barang bukti di LPKA Meistar Pesawaran, sehingga semua akan komprehensif secara akurat dan juga akan melakukan otopsi dari penyidik. Dengan fakta tahapan yang ada, penyebab kematian sehingga bisa terang. Sebelumnya, keluarga menyelesaikan adanya pengeroyokan di LKPA Lampung dan diketahui pula RF yang berusia 17 tahun tewas lantaran diduga dikeroyok oleh rekan-rekan satu selnya. Berita selanjutnya,
Kakek berusia 65 tahun tewas mengapung di Pantai Keramat, Lampung Selatan. Warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, digegerkan dengan penemuan jasad yang mengapung di Pantai Keramat pada Jumat 15 Juli 2022 sekitar pukul 7 pagi. Diketahui, kakek tersebut adalah Ismadi, 65 tahun, warga Dusun Kampung Sawah, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Darso, 47 tahun, warga yang pertama kali melihat jasad kakek di Pantai Keramat. Ia pun langsung melaporkan ke petugas Satpol Air Polres Lampung Selatan. Mendapati laporan warga, petugas Satpol Air Polres Lampung Selatan dan petugas Polsek Padangahan beranjak ke lokasi untuk mengevakuasi korban. Kasat Polairut Polres Lampung Selatan Ibtu Fatur melalui petugasnya Aibda Gede Agung mengatakan, korban merupakan seseorang yang buruh. Jelas Agung, korban ditemukan meninggal dunia dan mengapung di perairan pantai Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, sekitar pukul 7 pagi. Menurut keterangan keluarga korban, kakek Ismadi mempunyai riwayat penyakit epilepsi, dan saat kejadian, korban berjalan ke dermaga nelayan di Dusun Keramat. Lalu korban jatuh ke laut di dekat dermaga nelayan tersebut. Kapolsek Padangahan Ibtu Gobel mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi warga dan ada seseorang yang terapung di perairan Dusun Keramat. Ia juga mengatakan pihaknya bersama dengan personel Satpol Airut, Ditpol Air Polda Lampung dan dibantu oleh tim Basarnas Lampung Selatan langsung melakukan evakuasi. Berita selanjutnya, belasan lampu penerangan di jalan di Kota Kalianda padam. Belasan lampu jalan padam di Jalan Letu Rohani, Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Saat dipantau dari Tribun Lampung, pada Kamis 14 Juli 2022 lalu, lampu jalan padam itu tersebar dari perempatan lampu merah Kedaton hingga ke rumah Ketua DPRD Lampung Selatan, yaitu Henry Rosadi. Akibatnya, jalan gelap gulita menghantui pengguna jalan yang melewati jembatan Kedaton. Menurut salah seorang warga, Ari mengatakan, padamnya lampu penerangan jalan umum tersebut sudah terjadi selama 3 bulan. Bahkan Ari mengaku sudah sering bertanya kepada Dinas Perhubungan, namun hanya dijawab jika kendaraannya sedang rusak. Sedangkan dari pemerintah daerah belum ada perbaikan. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan, Muhammad Darmawan, pada Jumat 15 Juli 2022 mengatakan, kendaraan Skyvive atau hidrolik sempat mengalami kerusakan. Ia juga mengaku sempat hampir 3 bulan kendaraan masuk bengkel karena mengalami kerusakan. Darmawan juga mengatakan, usia kendaraan Skylift sudah cukup tua, yakni pengadaan tahun 2006 atau sudah berusia 16 tahun.
Ia pun mengaku meski sudah terbiasa dan bisa beroperasi, usia kendaraan tersebut sudah cukup tua. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan pengadaan kendaraan hidrolik baru agar proses perbaikan lampu jalan yang padam ataupun rusak dapat lebih maksimal. Darmawan juga menjelaskan sejumlah lampu penerangan jalan umum atau PJU yang padam ataupun rusak sudah mulai diperbaiki. Ia melanjutkan akan mulai memperbaiki lampu PJU di Jalan Poros Kota Kalianda dan pihaknya berharap dengan sudah bisa beroperasinya kendaraan Skylift dapat membuat terang Kota Kalianda saat malam hari. Berita terakhir, daftar ulang PBBD Pringsewu besok akan berakhir. Pendaftaran ulang calon penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kabupaten Pesawaran akan berakhir pada Minggu 17 Juli 2022. Pendaftaran ulang calon PPDB Pringsewu ini memasuki hari ketiga. Adapun jadwal daftar ulangnya adalah 13 sampai dengan 16 Juli. Wakil Kepala Sekolah UPT SMP 1 Pringsewu, Mustafa mengatakan, untuk di UPT SMP 1 Pringsewu, meski pendaftaran ulang berakhir besok, hari ini semua calon PPTB sudah menyelesaikan. Mustafa menjelaskan, hal tersebut terjadi karena antusiasme calon PPTB sangat tinggi. Tahun ini, UPT SMP 1 Pringsewu menerima calon sebanyak 128 orang. Jumlah tersebut sudah mencakup para siswa yang masuk dengan jalur zonasi, prestasi, perpindahan orang tua, dan juga afirmasi. Nantinya sejumlah tersebut akan dibagi menjadi 4 kelas. Masing-masing kelas berisi 32 siswa dan menurut Mustafa, penerimaan calon PPDB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Yaitu proses belajar mengajarkan akan dimulai pada Senin 18 Juli 2022 mendatang dan akan tetap menerapkan protokol kesehatan. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita terkini Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, TikTok @tribunlampung untuk mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.